Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak gempa bumi yang melanda Sukabumi minggu lalu, hampir 130 rumah warga Lewiliang dan Pamijahan Kabupaten Bogor rusak. Sejumlah desa di Kabupaten Bogor ternyata dijadikan jaminan utang bank. Kok bisa? Diduga tersinggung ditegur saat ugal-ugalan mengendarai sepeda motor. 3 anggota geng motor aniaya mahasiswa. Penggunaan lampu strobo dan sirine atau totot wok-wok hanya digunakan untuk hal mendesak dan sangat penting. Untuk menghindari penyalahgunaannya, petugas Propam Polres Cirebon Kota lakukan inspeksi mendadak penggunaan lampu strobo dan sirine di kendaraan anggota maupun dinas. Inspeksi mendadak dilakukan petugas dan pengamanan atau Propam Polres Cirebon Kota di area parkir Mapolres Selasa siang. Petugas mengecek dan memastikan tidak adanya lampu strobo maupun sirine di kendaraan pribadi anggota. Petugas memeriksa langsung kendaraan dengan membuka kap mesin hingga area dashboard untuk mengecek keberadaan strobo maupun sirine. Tak hanya kendaraan pribadi anggota, petugas juga mengecek kendaraan dinas. Untuk kendaraan dinas, petugas menutup area belakang lampu strobo yang kerap menyilaukan pengendara yang berada di belakang, khususnya malam hari. Sejumlah kendaraan dari berbagai satuan fungsi sudah tertutup dan hanya memfungsikan bagian depan lampu. Petugas juga memastikan akan membatasi penggunaan lampu strobo maupun sirine atau totot wok-wok di jalanan. Penggunaan strobo dan sirine hanya dilakukan saat urgensi seperti mendatangi TKP kecelakaan maupun kepentingan lainnya dan dalam pantauan pimpinan Polres atau satuan. Ini rotator, lampu strobo ya. Ini kan sudah kita tutup di bagian belakang supaya pada saat nanti di jalan ini kendaraan yang ada di belakang kendaraan dinas kepolisian ini tidak silau. Dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Ya, yang tidak mengganggu masyarakat. Ya, memang satu sisi penggunaan rotator ini penting sebagai upaya atau kegiatan-kegiatan preventif anggota khususnya pada malam hari. Ya, pada saat dia berhenti di satu tempat, ya, menghidupkan rotator di situ menunjukkan adanya kehadiran anggota di lapangan. Ya, sehingga ini bagaimana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang sifatnya kriminal. Tak hanya sidak, petugas juga akan terus memberikan arahan kepada anggota di lapangan agar lebih memahami situasi, khususnya penggunaan strobo maupun sirine. Masyarakat pun diminta tidak memasang strobo di kendaraan pribadi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sejumlah desa di Kabupaten Bogor ternyata dijadikan jaminan utang bank. Fakta terungkap usai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan temuan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI. Siapa sangka di tengah hamparan hijau pedesaan di Kabupaten Bogor, sebagian wilayahnya telah dijadikan jaminan utang bank. Sejumlah papan peringatan tanah dan bangunan disita terlihat di pinggir jalan desa Sukaharja. Kalau yang terdampak menurut pengakuan BLBI kurang lebih 400 hektar yang diklaim sama BLBI. Iya, itu satu desa atau gimana, Pak? Tidak, kalau satu desa kan luas desa Sukaharja kurang lebih 3.650 hektar. Itu kurang lebih 400 hektar yang diklaim BLBI. Tak hanya di desa Sukaharja, warga desa Sukamulya juga merasa resah. Ada sekitar 11 rumah di desa tersebut yang masuk dalam wilayah sitaan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Warga mengaku tidak pernah menjual tanah, namun saat program pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan, klaim BLBI langsung muncul sehingga sertifikat tanah tak bisa diurus. Kenapa BLBI ini datang tiba-tiba masang patok, padahal kita selalu tunggu petanya atau data mereka yang memang benar-benar pengakuan dari tersangka itu yang sebelah mana dan yang mana gitu. Ini jadi meluasnya ke daerah yang
bukan wilayah lahan yang mungkin sudah dijual belikan kepada yang bersangkutan. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya saudara-saudara para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Kasus mencuat setelah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyatakan ada satu desa di Bogor yang dijadikan agunan bank. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI. Hingga kini, polemik status tanah desa masih terus berlanjut. Warga meminta kepastian hukum agar tidak kehilangan tanah yang sudah dimiliki secara turun-temurun. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Diduga remblong, sebuah truk tronton menabrak dam truk eskavator serta satu sepeda motor di Tanjakan Eba, Kabupaten Sumedang. Selain menutup badan jalan provinsi, kecelakaan juga menyebabkan pengendara motor mengalami luka berat. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Sumedang Wado, tepatnya di lokasi proyek pelebaran jalan Tanjakan Eba Sumedang, Selasa siang. Tabrakan beruntun ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tronton, sebuah dam truk, ekskavator, serta satu sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor harus dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma Sumedang karena menderita luka berat. Terus waktu kejadian itu gimana Bapak? Sepengetahuan Bapak tadi gimana? Saya ya menghindar, itu aja udah. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk tronton yang melaju dari arah Sumedang Kota mengalami remblong saat melintas jalan menurun. Truk tronton tersebut lalu menabrak sebuah sepeda motor, dam truk, serta ekskavator yang sedang memuat tanah. Armada dengan alat berat. Apa aja itu Pak? Motor apa? Mobil truk yang disampaikan dan pengakuan dari supir juga remnya blong. Udah. Arahnya dari mana ke mana tadi? Posisi arah truk dari arah barat ke arah timur. Di sini sedang ada pekerjaan. Dengan ada pengerjaan pelebaran jalan dari provinsi, Pak. Truk tersebut akan memuat tanah dari proyek tersebut dari arah Sumedang, dari Sumedang datang truk tronton sehingga terjadi menabrak truk tronton yang berhenti pada saat itu sedang memuat tanah, yaitu 3 kendaraan, 2 tronton, 1 motor. 1 motor. Ada korban jiwa atau gimana? Ada di Rumah Sakit Sumedang. Peristiwa ini juga sempat membuat jalur provinsi mengalami kemacetan lantaran kendaraan yang terlibat kecelakaan menutup seluruh badan jalan. Arus lalu lintas kembali normal 1 jam kemudian setelah kendaraan dievakuasi ke pinggir jalan dengan bantuan mobil derek. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Aksi unjuk rasa ratusan warga di kantor terminal BBM Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu diwarnai kericuhan. Warga mendesak kompensasi kesejahteraan, kesehatan hingga pendidikan bagi warga yang terdampak polusi dan limbah Pertamina. Kericuhan terjadi saat massa dari Forum Masyarakat Balongan Bersatu berusaha merangsek masuk ke terminal bahan bakar Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Selasa siang. Massa yang kecewa melempar botol hingga kayu ke arah dalam terminal. Bahkan beberapa massa mencoba membuka gerbang dengan menggunakan kayu. Massa mendesak Pertamina untuk memperhatikan warga yang terdampak polusi hingga limbah Pertamina. Massa menilai Pertamina dalam beberapa bulan terakhir mengabaikan warga yang berada di area kilang. Bahkan susu yang biasa diberikan sejak 9 bulan terakhir tak sampai ke masyarakat. Massa juga menuntut Pertamina untuk membuat balai latihan kerja hingga beasiswa dan membangun breakwater untuk mencegah abrasi di pesisir pantai Balongan.
Namun tuntutan yang diajukan dalam audiensi tak digubris hingga membuat massa pun geram dan kecewa. Dampak dari 3,5 kilo ini Pantai Balongan ini dampak abrasinya sangat kencang karena pembangunan yang semakin besar Pertamina itu sehingga berdampak terhadap wilayah bibir pantai Balongan. Terus yang kelima, kita pengen ada namanya pembangunan ekonomi mikro dan makro. Dan itu diperuntukkan untuk warga yang tadi yang tidak bisa kerja di proyek, ini akhirnya dibangun ekonomi mikro dan makronya agar masyarakat Balongan sejahtera. Dan ini ditawarkan oleh mereka adalah gedung serbaguna, terus posyandu dan yang lainnya. Dan itu posyandu itu adalah program dari pemerintah, bukan program Pertamina. Dan kita pengennya ada akses pengobatan gratis terhadap rumah sakit BP dan rumah sakit pusat Pertamina. Karena dampak dari sebuah gejala limbah ini menimbulkan kita banyak yang plek dan yang lain-lain. Bahwa ini perlu ditangani secara serius. Dari berdirinya Pertamina tahun 70-an sampai hari ini, Pertamina tidak serius menangani tentang permasalahan kondisi masyarakat yang ada di Balongan. Karena aksi yang berlangsung selama hampir 2 jam tak membuahkan hasil, massa pun mendirikan tenda untuk menduduki pintu terminal bahan bakar Pertamina. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. 3 orang anggota kelompok geng motor diringkus polisi karena melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Pelaku diduga tersinggung, ditegur saat ugal-ugalan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Inilah detik-detik penyergapan 3 anggota geng motor XTC oleh Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Para pelaku tindak pidana penganiayaan ini ditangkap di kediaman salah satu pelaku di kawasan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Korban yang merupakan seorang mahasiswa dianiaya hingga babak belur. Aksi penganiayaan ini sempat direkam korban dan menjadi viral di media sosial. Saat kejadian, korban yang mengendarai mobil tengah melintas di ruas Jalan Raya Cipatik. Pelaku yang mengendarai sepeda motor melintas dengan ugal-ugalan, kemudian terjatuh di samping mobil, sehingga korban menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku justru menganiaya korban. Dalam pemeriksaan ditemukan juga bahwa ketiga tersangka tersebut terafiliasi oleh salah satu geng motor. Di lapangan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. Jadi dalam keadaan sadar. Jadi motifnya memang karena yang 3 orang tersebut tidak terima karena ditegur oleh korban. Hanya itu aja berarti dan motifnya? Betul. Ada residivis salah satunya? Ketiganya tidak ada residivis. Kabur kemana aja, Komandan? Kabur kemana aja? Yang bersangkutan kabur kemana saja mobile, tapi masih dalam area itu, tapi berpindah-pindah. Makanya kami membutuhkan waktu, ya kami itu belum terlalu lama, karena posisi dari ketika 3 tersangka tersebut mobile. Para pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Cimahi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.